Karena memang registrasi IMEI kewajibannya lapornya di bandara, memberitahukan barang bawaannya, kemudian apakah membawa HP atau enggak, itu dilakukan di bandara. Ya, jadi ini para peminat kerja ke luar negeri, sejak awal itu harus diniati kerja ke luar negeri dengan legal. Dengan legal ya, dengan legal. Jangan berpikiran kerja ke luar negeri yang penting cepat berangkat. Setelah sampai di Bangkok, ini dijemput sama agen pariwisata. Tetapi ternyata bukan agen pariwisata, itu agen ya kelompok judi online itu. Setelah di sana langsung dimasukkan ke suatu gedung, disekap, tidak bisa keluar. Nah, bisa termasuk HP-nya diminta, disita. Ada sekian ribu kotak kan ya. Dibandingkan dengan jumlah PMI-nya cuma berapa, kok barangnya sebanyak ini. Ini punya siapa? Itu kasusnya. Halo Tribuners, selamat datang di podcast Tribun Topik bersama saya Cahyani Tias Purwoandari. Hari ini kita akan membahas isu tentang pekerja migran Indonesia atau PMI. Kalau mungkin Tribuners nggak tahu, PMI ini merupakan pengganti istilah dari TKI atau TKW. Nah, mereka ini merupakan pahlawan devisa yang tak ternilai kontribusinya bagi negara. Namun, kontribusinya seringkali dibayar dengan harga mahal. Mereka harus dihadapkan dengan realitas yang lumayan krusial ya, seperti penipuan kerja di luar negeri, ternyata menjadi korban scamming atau menjadi korban TPPO. Kemudian mereka juga harus menghadapi realitas seperti penyiksaan ataupun juga kekerasan di luar negeri. Bahkan ketika mereka kembali, mereka juga masih harus menghadapi aturan kepabeanan. Lantas, bagaimana negara hadir? Sudah tepat sekali kita hari ini bersama dengan instansi yang vital yang mengurusi permasalahan tentang PMI dan kepabeanan. Yang pertama ada Pak Rodi dari BP3MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Disapa dulu Pak Tribuners. Kepada Tribuners yang kami hormati, hari ini kami hadir bersama dengan Bea Cukai Kabupaten Banyumas untuk bersama-sama membahas terkait dengan permasalahan pekerja migran Indonesia, sehingga para calon PMI yang ingin bekerja ke luar negeri bisa mendaftarkan diri lewat lembaga-lembaga yang resmi atau bisa berangkat ke luar negeri dengan pergi migran pulang juragan. Nah, dari Bea Cukai ini dua orang nih, ada Ibu Luki dan Pak Jumino. Boleh dong disapa dulu ini untuk Tribuners di rumah. Selamat pagi menjelang siang para Tribuners. Kami dari Bea Cukai Purwokerto menyapa Tribuners dalam rangka PMI terkaitannya dengan Bea Cukai, kepabeanan Bea Cukai itu. Oke, langsung saja ini ya. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Ini pertama saya pengen tanya Pak Rodi nih. Sekarang kan BP3MI itu masuk ke Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ya. Sudah beda lagi ya. Nah, setelah pindah itu tugas fungsi utamanya itu sebenarnya apa, Pak? Jadi sebetulnya kalau lembaga kami itu lebih dulu daripada kementerian. Karena dulu juga kami masuk di kementerian, tapi masuknya Depnaker di awalnya. Kemudian masuk di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian berubah lagi di tingkat pusat menjadi Badan Nasional Tenaga Kerja Indonesia. Kemudian berubah lagi jadi BP2MI atau Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sejak tahun 2004 yang lalu, badan ini dikembangkan lagi menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kami yang di provinsi juga nomenklaturnya aja yang diganti, tetapi pada awal sampai hari ini pekerjaan kami relatif sama, yaitu memberikan pelayanan kepada para pekerja Indonesia ke luar negeri. Kemudian bagaimana mereka bisa terlindungi dari mulai pra pemberangkatan, ketika mereka bekerja di luar negeri, bahkan setelah pulang di Indonesia kembali. Itu. Nah, kalau misalkan Bapak ini mengampu di wilayah? Kami di bagian
kelembagaan dan pemasyarakatan program. Kalau wilayah kami di seluruh Jawa Tengah. Oke, Jawa Gitu. Alhamdulillah saat ini kami mempunyai layanan-layanan di daerah. Sekarang ini dari 35 kabupaten kota kami sudah hadir di 18 kabupaten kota. Ya. Walaupun di ini layanan kantor kami ada yang namanya LTSA, ada yang P4MI, ada juga yang masih mall pelayanan publik. Jadi kami sebagian besar itu masih bergabung dengan Pemda Kabupaten di bawah P3, di bawah itu mall pelayanan publik gitu. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri ada berapa ya, Pak? Kami sudah hadir di 18 di Jawa Tengah ya? di Jawa Tengah. Oke. Jawa Terus Tengah. untuk jumlah dan potensi dari PMI sendiri di Jawa Tengah, di bagian terutama Banyumas Raya ya? Iya, kalau secara keseluruhan ini kita mengacu tahun lalu itu ada 56.610 PMI. Ya, dari yang terbesar itu di Cilacap ada 13.300-an orang. Kalau di Banyumas ini 4.000-an lebih. Ya. Kemudian di Kebumen itu ada 2.600-an ya, 2.600 Kebumen. Kemudian Banjarnegara ya 1.300-an. Kemudian Purbalingga hanya sedikit ya, hanya 600-an aja. Oh, Gitu. 600? Iya, 600 tahun. Kalau Setahun ya. jauh banget Ya, ya. jauh sekali. Karena ya ini mungkin terkait dengan ini ya, apa namanya, kebiasaan masyarakat, yang budaya masyarakat sepertinya seperti itu. Saya itu kadang membandingkan ya, di Cilacap itu mungkin kalau anak muda-mudi belum kerja di luar negeri itu belum jadi pemuda-mudi Cilacap ya, kayak gitu. Artinya apa? Ini belum punya pengalaman internasional, mungkin begitu ya. Jadi sendiri ya? Iya, proyek sendiri itu dari awal ya, kita punya catatan tentang PMI yang valid, cukup valid itu sejak tahun 2010. Sejak adanya kami punya pendataan di Cisco P2MI namanya EKPMI, elektronik kartu PMI. Jadi semacam KTP lah kalau kita. Jadi sudah terdaftar di dinas kabupaten, di Disnaker kabupaten, kemudian sebelum berangkat mendaftarkan ke kami. Jadi awal-awal itu hampir semua PMI dari Jawa Tengah harus ke Semarang dulu kalau akan menjadi terdaftar di kami. Sebelum tahun 2010 memang kita belum ada kartu pekerja migran Indonesia, hanya catatan-catatan aja, berkas-berkas itu yang dibawa oleh PT-nya, PT yang akan memberangkatkan ke luar negeri di bawah kami, sehingga PMI-nya tidak sampai ke Semarang. Nah, sejak tahun 2010 kami sudah melakukan pendataan secara elektronik dan kami sudah punya perwakilan di Cilacap awalnya tahun 2010. Dari Banyumas atau Banyumas Raya itu semuanya ke Cilacap. Itu. Tapi sekarang beberapa kabupaten yang potensi, yang kantong-kantong PMI itu sudah punya layanan-layanan sendiri. Sehingga sebetulnya PMI yang resmi itu tidak harus ke Semarang atau ke daerah lain, di kabupatennya masing-masing sudah bisa terdaftar. Memberikan itu kartu. Nah, memberikan kartu. Sehingga kami sebetulnya memikirkan bagaimana PMI itu bisa berangkat dengan murah, cepat, itu ya, cepat karena di daerahnya bisa melayani itu, sehingga memudahkan bagi PMI yang resmi itu tidak usah kemana-mana. Bahkan banyak PT-PT yang sudah punya job-job dari luar negeri, terutama yang ke Hong Kong, Taiwan, di Asia Tenggara itu sudah ada di Jawa Tengah. Bahkan di daerahnya masing-masing itu juga bisa. Oke. Gitu. Saya pengen lanjut ke bea cukai nih. Tadi kan bicara luar negeri terus nih.
sekarang di dalam negeri. Penelitian itu kan dimulai dari dalam negeri ya. Bea Cukai itu kan bisa dibilang sebagai garda terdepan ya. Dia katanya tugasnya juga melindungi sama melayani. Melayani. Ya. Sebenarnya tuh gimana tuh maksudnya, melindungi yang bagian mana, melayani yang bagian mana nih? Boleh mungkin Pak Jumino. Ya, melindungi. Jadi bea cukai itu kaitannya pasti dengan barang. Berarti ya, nah barang kan pasti ada pemiliknya ya. Iya, berarti orang juga gitu kan. Jadi misalnya kalau melindungi produk, berarti kita melindungi perusahaan gitu. Produk itu asistensi, memberi asistensi atau apa, protektor, apa namanya? Community protector, berarti melindungi produk yang kita lindungi, community protector. Itu tugas salah satu fungsi kita juga gitu. Nah. Mungkin menambahkan, baik Tribuners sekalian, jadi Bea Cukai ini kan instansi di bawah Kementerian Keuangan. Nah, tugas utamanya itu melaksanakan tugas dari Menteri Keuangan, khususnya di bidang kepabeanan dan cukai. Nah, termasuk di situ bilangnya arus lalu lintas barang dari atau ke luar negeri. Nah, di situ juga kita diberikan amanat untuk melakukan pungutan bea masuk maupun bea keluar serta cukai. Nah, dari tugas pokok itu kita terdapat fungsi atau peran dari bea cukai sendiri ada, kita kelompokkan menjadi 3 utama ya. Yang pertama yaitu trade facilitator dan industrial assistant. Jadi memfasilitasi perdagangan dan juga mengasistensi industri. Kemudian yang kedua yaitu sebagai community protector. Betul tadi yang disampaikan oleh Pak Jumino, melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya. Dan yang terakhir yang tadi saya sampaikan, terdapat pungutan, kami juga diamanati untuk menjadi revenue collector. Jadi kita pemungutan bea masuk, bea keluar juga kita kontribusikan untuk APBN. Terus kaitannya dengan PMI nih ya, sebenarnya dari bea cukai itu apa sih yang diberikan gitu, kemudahan atau apakah gitu? Seperti tadi tiga tadi ya, memfasilitasi arus lalu lintas barang. Jadi tentu saja PMI ketika akan mengirim barang atau mengirim barang dari luar atau mungkin mau keluar itu kita fasilitasi. Karena tadi Mbak juga bilang sebagai pahlawan devisa negara, pemerintah secara khusus juga menerbitkan peraturan yang khusus mengatur ketentuan impor untuk pekerja migran Indonesia. Nah, itu berbeda dengan aturan impor secara umum ya Mbak. Jadi misalnya ada prosedur impor nih, ada barang melalui barang bawaan penumpang ataupun barang kiriman maupun barang pindahan. Itu berbeda perlakuannya dengan ketentuan impor yang umum. Jadi khusus. Untuk PMI ini khusus? Betul. Mungkin keuntungannya apa nih kalau misalkan jadi PMI yang terdaftar gitu? PMI terdaftar ini dari peraturan yang terbaru PMK 141 ini terbagi menjadi 2. Yaitu PMI yang terdaftar di BP3MI ini Bapak, itu kalau barang kiriman itu mendapatkan pembebasan sebesar 1.500 US dollar. Itu untuk 3 kali kiriman dari luar negeri dan dalam jangka waktu 1 tahun. Itu. Kemudian yang kedua tadi yang tidak terdaftar tapi kita sebut sebagai PMI, yaitu orang yang bekerja, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri itu menggunakan kontrak, dasarnya kontrak, tetapi tidak terdaftar di BP3MI. Tetapi orang tersebut itu punya kontrak yang disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri. Bisa dicek di Peduli WNI. Itu bedanya apa dengan yang BP3MI terdaftar itu? Kalau barang kiriman hanya 1 kali 500 USD saja pembebasannya selama 1 tahun. Berarti lebih diuntungkan yang ketika terdaftar di BP3MI. Betul. Ini kan dari tadi kita ngomongin terdaftar dan tidak terdaftar. Mungkin saya pengen tanya ke Pak Ardi. Berarti kan kita boleh sebut ilegal dan legal gitu ya. Bedanya tuh apa sih sebenarnya Pak? Di proses penempatan PMI itu kan dengan 5 cara ya, atau 5 mekanisme. Yang pertama mekanisme G2G.
government to government, yaitu pihak pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah di luar negeri, dalam hal ini ke Korea Selatan, kemudian Jerman dan Jepang. Nah, kemudian mekanisme P2P, private to private, yaitu yang dilakukan oleh antar swasta. Di sini namanya P3MI, perusahaan pelaksana PMI, ya, perusahaan pelaksana penempatan PMI, kemudian bekerja sama dengan agensi di luar negeri. Ya. Yang ketiga G2P, dalam ini pemerintah dengan pihak swasta di luar negeri. Saat ini baru satu ini yang sedang ada, yaitu untuk penempatan perawat ke Amerika. Ya. Yang keempat mandiri. Mandiri itu ya PMI yang berangkat secara mandiri tanpa bantuan pemerintah, tanpa bantuan dari PT, tetapi mereka bisa langsung mencari pekerjaan di luar negeri. Mencari sendiri gitu? Mencari sendiri. Bisa jadi lewat sekarang kan lewat medsos ya, atau aplikasi yang lainnya. Itu bisa. Yang kelima itu UKPS, untuk kepentingan perusahaan sendiri. Kalau di sini itu yang banyak ya dari Purbalingga. Purbalingga ada pabrik rambut tuh. Misalnya mereka membuka perusahaan membuka perusahaan di Korea, Korea Selatan. Nah, tapi pelatihnya ngambilkan dari Purbalingga. Nah, pelatih ini yang untuk melatih memasang rambut ya, alis dan sebagainya itu namanya PMI, tapi PMI UKPS oleh perusahaan yang di sini yang ditempatkan di luar negeri. Nah, itu tidak boleh sembarangan dengan gaji di sini tetapi dipekerjakan di Korea, tetapi harus sudah penyesuaian secara gaji, kontrak dan sebagainya. Itu namanya UKPS. Misalnya dari Kabupaten Semarang biasanya tekstil ya, misalnya membuat pabrik tekstil baru di Nepal. Nah, itu awal-awalnya diambilkan pekerja dari wilayah Kabupaten Semarang misalnya. Nah, itu sebetulnya sudah termasuk PMI, tapi oleh perusahaan, bukan oleh agensi seperti P3MI. Nah, dalam ini yang PMI legal adalah PMI yang sejak awal itu terdaftar. Bisa lewat Disnaker, bisa juga akhirnya ke kami. Kami adalah filter terakhir bagi PMI yang akan ke luar negeri, sehingga kami bisa untuk memverifikasi dokumen paspor, visa kerja, perjanjian kerja, dan BPJS. Nah, kalau untuk sebelumnya, misalnya ini PMI ada enggak KTP-nya yang sesuai dengan alamat terbaru, kemudian statusnya nikah apa belum, kemudian sudah dapat izin dari orang tua atau belum, itu bagiannya Pak Kades sebetulnya, dari Pak Kades. Kemudian setelah itu setelah daftar di PT, misalnya yang PT, kemudian dibawa dokumen itu ke Disnaker. Dari Disnaker akan memverifikasi lagi tambahan, misalnya medical awal, dia sudah sehat atau belum. Kemudian perjanjian penempatan. Perjanjian penempatan itu perjanjian antara calon PMI dengan PT yang akan menempatkan. Misalnya ke Hong Kong, itu biayanya berapa? Nah, gitu. Kemudian akan ditempatkan paling lama berapa bulan. Nah, gitu. Sehingga kita sebenarnya bisa melakukan pengawasan. Kalau dia melebihi dari batas perjanjian tetapi belum berangkat, maka kita bisa mengatakan itu kesalahan dari PT-nya. Jadi wan prestasi. Karena itu jika calon PMI kemudian mengundurkan diri, tidak boleh dipungut biaya. Misalnya begitu. Itu keuntungan ya kalau misalkan bisa untung, bisa tidak untung. Itu tinggal dari mana. Tidak untungnya karena bagi calon PMI kan sudah harus berpisah dengan keluarganya barangkali ya, menunggu sudah belajar bahasa Kantonis, bahasa Mandarin, tapi belum berangkat. Nah, karena itu kita masih bisa menawarkan ada perpanjangan. Nah, perpanjangan berarti membuat perjanjian penempatan yang baru. Gitu. Jika dia melanjutkan tidak masalah. Gitu. Cuma jika karena sudah bosan nih terlalu lama belum berangkat, ya
ya sudah, kita berarti perjanjian itu kita hentikan, tetapi tidak boleh memungut biaya dari calon PMI itu. Tapi ini jarang terjadi lah. Pada umumnya misalnya ke Hong Kong itu biasanya paling lama kan antara 5-6 bulan. Ini sudah 7 bulan, 8 bulan kok belum berangkat. Ya biasanya saling sabar. Kenapa saling sabar? Karena para PMI khususnya Hong Kong, Taiwan itu 4-5 bulan itu sudah harus diuji kompetensi. Nah, biasanya uji kompetensinya lulus, tetapi belum mendapatkan majikan. Belum ada majikan, sehingga ya udah bersabar dulu. Nanti nunggu ada calon majikan lagi melakukan tes wawancara. Kalau ada kecocokan, berarti segera diproses visa kerjanya. Gitu. Kalau belum ada kecocokan, ya nunggu sampai dapat majikan yang cocok. Ini dalam hal PMI yang informal, yaitu PMI yang bekerja di sektor rumah tangga, ya. Tapi bagi yang formal, yaitu kerja di selain sektor rumah tangga, itu pada umumnya sudah ada batasan kapan waktu berangkat, itu biasanya sudah ada jadwal, sehingga sudah ada tahapan-tahapan kapan mereka harus membuat paspor, kapan harus medical check up, itu sudah ada jadwalnya, sehingga pada umumnya pemberangkatannya bisa bersama-sama karena visa kerjanya bisa datang bersamaan dengan satu angkatannya misalnya gitu, sehingga datang bersama. Waktu tunggunya pada umumnya tidak lama. PMI plus gitu. Bukan, kita memang membedakan antara PMI yang ini, PMI formal dan informal. Kalau informal itu kan satu-satu kan gitu ya. Kalau yang formal pada umumnya bersamaan. Oke. Gitu. Ini tadi kan sudah dijelaskan ya, legal dan ilegal. Apakah otomatis yang sudah terdaftar di BP2MI itu langsung bagaimana Bea Cukai tahu gitu loh? Sinergitasnya gimana nih? Oke. Saya izin, Mbak. Ya. Baik, bagaimana kita mengetahuinya? Biasanya kami syaratnya itu meminta ada bukti kartu ya Pak ya, dari PP3MI. Elektronik. Kartu elektronik itu bisa diakses juga kalau nggak salah di website ya Pak. Nah, kita bisa secara online kita ngecek apakah kartunya masih berlaku atau tidak. Nah, makanya bagi teman PMI mungkin biar mendapatkan fasilitas dari negara nih, lumayan kan 1.500 USD ini bisa 3 kali pengiriman dalam 1 tahun, dibandingkan dengan ketentuan barang kiriman yang umum itu cuma mendapat pembebasan 3 USD aja. Jadi kalau bisa kartu PMI-nya itu tetap aktif gitu ketika melakukan pengiriman barang dari luar negeri seperti itu. Karena selain barang kiriman juga ada alternatif, juga ada barang bawaan penumpang. Jadi bedanya kalau barang kiriman itu kan si PMI masih di luar negeri, masih bekerja, kemudian mengirimkan barang ke keluarganya ke Indonesia seperti itu. Nah, kalau barang bawaan penumpang ini adalah barang dibawa bersamaan dengan PMI ketika datang pulang. Iya, ke Indonesia. Ketika pulang ke Indonesia itu membawa barang bawaannya. Kemudian barang bawaan itu merupakan barang bawaan personal use atau barang kepentingan pribadi. Itu yang nanti mendapatkan pembebasan 500 USD untuk barang bawaan penumpang. Nah, sedangkan barang bawaan penumpang ini pun yang membedakan lagi adalah ketika membawa HP dari luar negeri. Kayak ada aturan terkait registrasi email. Registrasi email ini ditujukan untuk HKT, handphone, komputer genggam, dan juga tablet yang diperoleh dari luar negeri. Nah, yang dibawa dari luar negeri, biasanya mungkin beli di luar negeri, kemudian dibawa pulang. Nggak bisa dipakai ya biasanya? Iya, biasanya itu keblokir sinyalnya kalau nggak bisa dipakai. Nah, itu harus dilakukan registrasi email. Nah, untuk PMI yang terdaftar di BP3MI ini mendapatkan free gratis untuk berapapun harga HP-nya dengan syarat tertentu juga. Syaratnya apa aja nih? Jadi itu maksimal 2 HKT per kedatangan pada 1 tahun. Jadi misal bawa 2,
ya berapapun harganya itu gratis. Kita nggak kenakan bea masuk, kemudian pembebasan bea masuk, kemudian tidak dipungut PPN dan dikecualikan dari PPh alias gratis. Berarti HP-nya sudah langsung bisa digunakan nih? Nggak registrasi dulu. Registrasi dulu di Bea Cukai? Bea Cukai. Iya, karena nanti kalau nggak itu dia nggak bisa dipakai loh. Betul. Kan email itu semacam Kartu identitas kartu identitas, HP gitu. ya biar bisa dioperasikan di wilayah Indonesia. Iya. Ya, berarti kalau yang jualan produk HP non email itu berarti Ini tidak paling melalui Bea Cukai? ya, enggak tidak melalui apa ya Kementerian Kominfo itu ya dari mana? Itu kan Yang membuka ada blokir dari yang- Komdigi ya. Komdigi kan. Jadi semua data apa itu handphone genggam itu yang menggunakan kartu yang resmi atau kartu dari Telkomsel, dari Excel itu kan semua terdapat di Komdigi. Nanti dia ada namanya email. Nah, jadi dari situlah nanti bisa di connect dia dipakai. Nah, kalau yang nggak terdata sebagai IP paling hanya bisa dengan WiFi itu Atau gitu. tethering. Tethering. Jadi nggak pakai kartu itu. Iya, untuk yang 2 HKT itu Mbak, handphone, komputer genggam, dan tablet itu, mungkin ada pertanyaan dari Tribuners. Ya, kalau misalnya kan jatahnya 2 nih per tahun. Kalau saya datang Lebih. pertama bawa 1, terus kan masih ada jatah 1 nih, boleh digunakan nggak? Boleh, asalkan sudah melewati 1 tahun. Ganti tahun ya. Iya, karena memang itu pembebasannya untuk 1 tahun. 2 HKT dalam 1 kali kedatangan ke Indonesia. Dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun itu. Tapi ini hanya keuntungan yang bisa didapatkan PMI Iya, saja ya? yang terdaftar tadi. Berarti kalau misalkan seseorang ini berwisata ke luar negeri, pulang bawa HP, beli HP, Di barang penumpang itu masuk. itu tetap kena ya? Tetap nanti pembebasannya itu 500 USD kalau untuk penumpang pada umumnya ya. Ini bedanya dengan PMI yang terdaftar di BP3MI itu penumpang tersebut mendapatkan pembebasan 500 USD, US dollar ya. Yang dilakukan pendaftarannya sekali lagi di bandara. Jadi PMI pun melakukan registrasi mendapatkan pembebasan yang 1.500 yang bebas keseluruhan itu, yang gratis, itu hanya dilakukan di bandara. Kalau Misalnya sudah keluar dari bandara enggak? tidak berlaku. Diingat-ingat ya Tribuners ya? Ya. Karena memang registrasi Harus lapor. email kewajibannya lapornya di bandara, memberitahukan barang bawaannya, kemudian apakah membawa HP atau enggak, itu dilakukan di bandara. Jadi sekarang pun yang terbaru ya Pak, ini ada All Indonesia. Ya, Apa itu? itu satu aplikasi memuat dari Bea Cukai, Imigrasi, karantina, kesehatan, itu jadi di satu aplikasi. Jadi nanti pemberitahuan kalau bawa HP atau barang apa itu lewat di All Indonesia. All Indonesia itu. Kalau dulu kan custom declaration mungkin Tribuners mengenalnya dengan custom declaration. Sekarang custom declaration itu sudah ada di All Indonesia. Oke, jadi Memudahkan. Mungkin kalau di sini contohnya kayak MPP lah. Ya, ya itu. Jadi kita ke situ langsung di pelayanan, pelayanan di situ ya. gitu. bedanya digital gitu ya? Ya. Nah, cuma di situ langsung bisa ke bea cukainya pun ada, ke imigrasinya ada, ke kesehatan, karantina di situ. Oke, sinerginya lebih cepat ya jadinya ya? Iya. Ya memang harus tuntutan zaman harus gitu ya. Oh, berarti udah nggak bisa nipu-nipu lagi nih. Udah nggak zaman gitu. Maling-malingin bea Harus- cukai nih. Harusnya begitu harusnya. Oke, mungkin lanjut ke Ya. Pak Rodi ya. Kita kan belakangan ini lihat banyak isu ya Pak ya. Ternyata PMI, ini PMI ilegal berarti ya? Bisa tertipu kerja di luar negeri, ternyata jadi korban TPPO, kemudian scamming, ternyata jadi admin, kita boleh sebut ya, judi online gitu. Kemudian kemarin yang terbaru juga ada penganiayaan sama WNI ya di Malaysia ya. Isu yang terbaru itu. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya biar mereka itu terlindungi gitu? Ya, jadi ini para peminat kerja ke luar negeri, sejak awal itu harus diniati kerja ke luar negeri dengan legal. Ya. Dengan legal ya. Ya, dengan legal. Jangan berpikiran kerja ke luar negeri yang penting cepat berangkat. Nah, biasanya para calon PMI yang kerja di luar negeri
dengan non prosedural itu karena pengen cepat kerja di luar negeri, walaupun resikonya lebih besar. Nah, karena itu kalau pengen kerja ke luar negeri, silakan daftar ke BP3MI. Kalau pengen kerja ke Korea maupun Jepang yang G2G, ke Jerman juga. Kalau dengan P3MI, dalam arti dengan P2P, bisa mencari informasi sendiri lewat HP bisa. Kita bisa membuka di website cisco p2mi.bp2mi.go.id. Dari situ kita bisa buka PT mana yang punya job order dari luar negeri. Nah, jabatannya apa? Di situ ada ketentuannya gitu. Kalau tidak sempat baca, boleh juga lewat Disnaker, misalnya datang ke Disnaker setempat, atau juga bisa mencari informasi dari kami melalui telepon 081 395 300 200. Nah, misalnya kita ingin kerja ke Polandia. Di Polandia saat ini jobnya apa? Kalau kita lihat yang paling banyak itu welder ke Polandia ya, welder. Ada juga peternakan, ada juga yang lain. Nah, PT-nya yang bisa menyalurkan PT apa? Itu ada di situ. Durasi kontraknya juga ada. Nah, artinya informasi bisa sedikit komplit ya di situ. Itu. Nah, kemudian ketika kita memilih misalnya kerja ke Polandia, kita punya keahlian mengelas welder ya, dan kita bisa langsung tanya berapa gajinya, berapa juga apa persyaratan keuangannya yang harus kita siapkan untuk bayar itu apa, itu ada. Nah, dari PT-PT yang sudah terdaftar di Cisco P2MI, insya Allah PT-PT yang sudah resmi dan pasti punya job dan masih ada lowongan di situ, karena kita sudah bisa mantau misalnya job yang dimiliki oleh PT yang akan berangkatkan ke Polandia misalnya 100 awalnya. Nah, yang sudah berangkat berapa? Misalnya yang berangkat sudah 60, berarti sisanya tinggal 40. Berarti kita bisa mendaftar gitu. Ada kemungkinan karena ada 40 gitu. Tapi kalau kita mencari info-info lewat Facebook, nah ini masih hati-hati ya. Banyak teman-teman kita yang mendapatkan info dari Facebook, ternyata penempatan ke Bangkok, ke Myanmar. Ya, yang awalnya secara pekerjaannya tidak jelas, walaupun gajinya mungkin yang diiming-imingi gaji tinggi, ya, tapi jenis pekerjaannya apa, kontraknya bagaimana tidak jelas. Bisa jadi berangkatnya gratis. Ya, tapi setelah berangkat ternyata ditempatkan di suatu ruangan yang tertutup, dalam arti tidak bisa terpantau oleh keamanan setempat ya, dan di sana ditempatkan bekerja sebagai operator judi online. Nah, ini yang berbahaya itu, apalagi kalau kita selaku orang Indonesia yang anti judol misalnya, itu kan tidak nyaman bekerja di judol. Nah, ketika tidak nyaman, kemudian tidak merasa tidak pas dengan pekerjaan yang kita inginkan, bisa jadi mereka memberontak, dalam arti tidak mau bekerja. Nah, ini juga bahaya resikonya, bisa jadi di-strom. Ada juga beberapa yang dijual ginjalnya, diambil ginjalnya. Iya, laporan yang sudah berhasil kita selamatkan. Gitu. Karena yang di Kamboja itu banyak yang bisa kita selamatkan. Karena pemerintah Kamboja juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia melakukan terhadap tenaga kerja asing, apalagi yang dipekerjakan di judi online, itu masih ada kerjasama lah. Tapi kalau yang Myanmar itu biasanya ditempatkan suatu daerah pemberontak, itu daerah-daerah ada salah satu daerah yang di sana wilayah pemberontak terhadap negara. Dari instansi pemerintah, dalam hal ini tentara Myanmar saja tidak berani masuk ke situ.
Terus siapa lagi yang akan memberikan perlindungan? Nah ini yang banyak yang belum kita tahu datanya itu yang dari Myanmar itu, gitu. Kalau dari Kamboja kemarin yang diselamatkan cukup banyak Pak? Cukup banyak. Ya dari Jawa Tengah terakhir ya 12 saja sih, 12 orang. Ini per tahun ini? Ya tahun ini ya di samping yang ada yang 1-2 yang berangkat yang dipulangkan tetapi mungkin tidak terpantau ya dari terpantau pemberitaannya itu adalah pasti gitu ya. Tetapi yang kemarin yang cukup besar itu 12 orang dari Jawa Tengah. Itu Pak yang ke Kamboja itu kan, yang kerja di tempat perjudian itu. Itu lembaga Bapak tahu nggak itu mereka itu jadi? Tidak Pak, namanya aja non prosedural, sehingga kan tidak tercatat di kami. Baru ada masalah kita tahunya ya kalau sudah ada masalah itu pun yang lapor ke kami. Itu. Berarti bisa lebih dari situ yang misalnya. Ya sebetulnya lebih banyak lagi. Banyak lagi yang di sana secara mandiri. Mungkin ada juga yang kerasan ya. Yang sana yang memang mendapatkan cocok ya. Yang cocok kan. Dari sini sudah diniati ya gitu ya. Ya, sepertinya kan ini Pak, kalau saya lihat tuh sepertinya dulu di mungkin perkantorannya di Indonesia, terutama di Jakarta. Kemudian kita sudah mulai melakukan razia terhadap judul itu, mereka memindahkan kantornya. Ya, bisa jadi ya, memindahkan kantornya. Nah, tetapi selaku operatornya karena ini yang jadi untuk melakukan pemasaran kepada orang Indonesia. Jadi yang melakukan judi di sini ya bisa jadi warga Indonesia, kebanyakan warga Indonesia. Ya, tetapi operatornya di mana di Indonesia tidak bisa dicari karena adanya di Kamboja atau di Myanmar. Oke, boleh nggak Pak kalau misalkan dari pihak keluarga nih sudah curiga kayaknya di sana jadi korban scamming gitu, lapor boleh nggak keluarga? Boleh. Ini tahun lalu ya ada dari Jawa Tengah yang lapor kami dari Temanggung. Itu awalnya hanya diiming-imingi, memang niatnya itu wisata ke Bangkok dengan wisata murah. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, wisata ke Bangkok. Tapi setelah sampai di Bangkok, itu dijemput sama agen pariwisata. Tetapi ternyata bukan agen pariwisata, itu agen ya kelompok judi online itu. Setelah di sana langsung dimasukkan ke suatu gedung, disekap, tidak bisa keluar. Nah bisa termasuk HP-nya diminta, disita. Untung salah satu PMI itu bawa 2 HP. Yang HP-nya disembunyikan di ranselnya, akhirnya bisa menghubungi keluarganya. Akhirnya keluarganya bisa lapor kami juga melakukan laporan lebih lanjut ke Jakarta, termasuk ke KBRI Myanmar. Tapi dari pemerintah Myanmar menyatakan tidak ada, sulit untuk bisa masuk ke daerah tersebut karena itu daerah konflik. Jadi pemerintah sana aja tidak bisa berani gitu. Lah yang ke Kamboja kebanyakan banyak diselamatkan ya, karena pemerintah sana juga kooperatif dengan pemerintah Indonesia. Jadi gitu. BP3MI itu nggak cuma pendaftarannya saja, tetapi sampai perlindungan dari PMI itu sendiri ya? Ya, jadi gini, dari kami BP3MI di Jawa Tengah atau di pusat kami namanya Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam melakukan layanan kepada pekerja migran Indonesia itu tidak sendirian, tetapi kami merupakan instansi yang terintegrasi dengan instansi terkait dengan pekerja migran ya, antara lain bea cukai. Nah, itu di bidang barang-barangnya gitu ya. Kalau imigrasi kan keluar masuk manusianya atau pekerjanya. Kemudian KBRI, Kemenlu, bagaimana melakukan pengawasan baik langsung maupun tidak langsung selama mereka bekerja di luar negeri. Dengan kesehatan, Kementerian Kesehatan, ya PMI yang akan berangkat akan mendaftar harus dinyatakan sehat dulu, makanya ada medical check up. Nah, itu kira-kira gitu. Sudah komplit berarti ya? Ya, kita dengan berbagai macam instansi, termasuk UMKM misalnya. Apa hubungannya dengan perindustrian? Bagi PMI yang sudah pulang kan bawa remiten atau
devisa ya. Kalau devisa itu sebetulnya kan masuk ke negara, tapi ini remiten itu untuk dirinya sendiri. Jadi kita nyatakan devisa karena keuangan Indonesia menjadi bertambah karena mendapatkan dari luar negeri. Itu sebetulnya keuntungannya ya keuntungan bagi negara, memang keuangan kita semakin banyak. Tetapi penggunaannya lebih banyak untuk pribadinya kan, untuk pribadinya dan keluarganya. Tapi bagi pemerintah ini ada keuntungan baik langsung maupun tidak langsung. Misalnya PMI dari Banyumas sekitar 4.000 lebih lah. Masing-masing bisa untuk mengirimkan, atau setelah pulang dari luar negeri 1 juta 1 bulan katakanlah 5 juta aja kali 4.000 satu bulannya, itu berarti kan ada sekian miliar yang masuk ke Banyumas dan dipakai untuk rotasi keuangan di desanya masing-masing. Bagi tetangganya yang jualan material, karena uangnya dipakai untuk bangun rumah, berarti kan materialnya toko bangunan jadi laku. Secara makro ya? Iya, secara makronya begitu. Para tukang-tukang bangunan kan jadi bekerja. Kira-kira gitu. Nah, ini sebetulnya bagi PMI itu mensejahterakan bagi dirinya dan keluarganya, juga bagi tetangganya gitu, karena tetangganya yang tadi mungkin untuk beli sawahnya digarap oleh para tetangga. Tetangganya kan ikut mendapatkan barokah dari PMI itu. Ini secara makronya. Karena itu sangat perlu bagi pemerintah dari pusat sampai daerah itu untuk memperhatikan PMI, sehingga kalau PMI yang formal, yang legal, insya Allah tidak banyak masalah, sehingga banyak mendapatkan keuntungan. Tetapi kalau PMI yang diberangkatkan itu PMI yang bermasalah, ini yang repot kan tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga keluarga dan pemerintah. Karena kalau PMI-nya bermasalah di luar negeri, kan pemerintah ikut cawe-cawe ini, siapa yang membiayai kepulangannya? Keluarganya mungkin tidak mampu, akhirnya pemerintah. Nah ini kalau dibiarkan saja pekerja di luar negeri, justru menyedot anggaran pemerintah yang banyak kan. Nah, karena ikut menyelesaikan permasalahannya. Dan saat ini itu lebih dari 95% kasus PMI yang non prosedural. Yang di kami sebetulnya tidak ada. Tetap bertanggung jawab nggak? Ya harus kan negara hadir sih. Karena negara harus hadir, ya, negara hadir, ya, kita wajib untuk menyelesaikan. Nah, seperti di lembaga kami mungkin yang di bagian pelindungan ya, juga di pemerintahan pusat di bagian pelindungan PMI itu, kalau tidak ada PMI yang bermasalah, ya jadi pekerjaannya sedikit ya, gitu, artinya gitu. Tapi ya bagaimanapun juga para pekerja yang di luar negeri itu kita harapkan menjadi pekerja-pekerja yang legal, sehingga kalaupun mereka mendapatkan musibah dalam hal ini kasus-kasus itu bisa terselesaikan dengan cepat dan ada lembaga yang bisa untuk membiayai. Ya, misalnya BPJS ya, karena itu PMI itu setiap berangkat dalam 2 tahun harus mempunyai BPJS, bayar BPJS 370.000 itu, sehingga kalau ada musibah bisa di counter oleh BPJS. Nah, kalau semua PMI sudah legal semua, ya insya Allah ini keuangan negara itu tidak mengalir ke PMI yang ilegal tadi, sehingga bisa dilakukan penghematan dan kita bisa lakukan dengan pemberdayaan PMI yang sudah pulang. Itu sehingga harapannya PMI yang sudah pulang itu dari remiten yang dia peroleh tidak digunakan untuk kegiatan yang konsumtif semuanya. Misalnya bangun rumah, ya baiklah kita sekian persen untuk bikin rumah. Tapi sebagian besar yang lain itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif. Sehingga dengan kegiatan produktif harapannya para PMI bisa
mendapatkan mendapat pendapatan atau pekerjaan baru, buka pekerjaan baru di daerahnya masing-masing, syukur bisa mempekerjakan orang lain juga, itu sehingga dari itu kampungnya semakin berkembang. Nah, gitu. Nanti yang akan kerja ke luar negeri orang lain lagi, akan kerja baru lagi, gitu ya, supaya tidak sampai keluarga itu istrinya atau suaminya meninggalkan keluarga sampai puluhan tahun, kan kasihan keluarganya, gitu. Sehingga diharapkan jadi PMI ya cukup sekali atau paling banyak 2 kali lah, gitu. Jadi sekali itu dalam arti 2 tahun aja, atau kalaupun perpanjangan ya 2 tahun lagi aja, gitu. Jangan selamanya, kan kasihan keluarganya tinggal kelamaan, gitu. Saya juga Kira-kira gitu. pernah dengar juga nih bahwa ketika PMI pulang nih, mereka membangun rumah, nanti PMI sebelah iri harus lebih gede lagi, gede lagi, ada seperti itu ini. Dalam hal positif nggak apa-apa sebetulnya. Jadi kita jadikan pekerja di luar negeri itu bukan lagi sebagai pilihan. Pilihan setelah di dalam negeri tidak diterima di mana-mana, tapi menjadi pilihan dalam rangka untuk melakukan loncatan. Ya, bisa jadi kerja di sini setahun, di luar negeri hanya sebulan atau 2 bulan dalam hal gaji, ya. Gaji. Karena itu mumpung saat ini pekerjaan di luar negeri masih membutuhkan tenaga kerja asing, khususnya di Indonesia, itu kita manfaatkan bagi yang berminat. Nah, berminat itu berarti dia sudah mendapatkan izin dari dirinya sendiri. Nah, izin dari dirinya sendiri artinya punya minat yang sungguh-sungguh, dia punya kompetensi yang sudah dipersiapkan, kemudian punya izin dari keluarganya atau orang tuanya. Sehingga harapannya menjadi PMI itu PMI yang betul-betul profesional dan legal, gitu. Kemudian sampai dia mendapatkan remittance. Misalnya kalau Korea aja dalam 5 tahun bisa pulang bawa minimal 1,2 M itu bawa harusnya, gitu ya. Nah, ini kalau setiap PMI bawa segitu, di rumahnya kan bisa untuk ya sebagian bangun rumah, jangan dihabiskan untuk bangun rumah semuanya. Kalau bangun rumah, nah, perputaran ekonomi di daerahnya meningkat. Kalau di Banyumas kita lihat Mas, itu di Gumelar. Ada di pucuk gunung Caper ke sana, itu suasananya udah seperti suasana kota, itu sudah rapi, daerahnya rapi, biar gitu. Itu ternyata banyak yang perempuan ke Hong Kong, Taiwan, yang laki-laki banyak ke Korea, Jepang. Itu. Berarti bisa buat memperbaiki ya? Ya, itu luar biasa. Itu yang saya lihat secara ini ya. Kemudian komunitas besar di situ, gitu ya. Di situ, sehingga kita bisa melihat manfaat jadi PMI seperti itu. Nah, walaupun ada juga PMI yang kurang kita nyatakan sebagai ini ya, kok sudah bertahun-tahun jadi PMI tetapi tidak berhasil dalam hal remittance. Karena apa? Bisa jadi uangnya untuk dihambur-hamburkan di luar negeri, bisa juga ya untuk kegiatan lain tetapi tidak digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Ini yang harus kita edukasi kepada para PMI dan keluarganya agar menjadi PMI tujuannya itu jelas, yaitu untuk mengumpulkan modal. Nah, supaya modalnya banyak, ini ya kita memilih negara-negara yang memang gajinya tinggi. Seperti kalau ke Asia, ini ya ke Jepang, Hong Kong, Taiwan. Kemudian ke Eropa. Sekarang banyak di Eropa. Tinggi berapa itu? Sebulan berapa? Paling rendah. Kalau ke tertarik. Enggak, karena ini terkait dengan PMI itu. Jadi, ya. Yang ilegal itu bisa jadi masyarakat itu kurang informasi ya yang dari DPR. Akhirnya dia kejangkau sama mungkin kayak stakeholdernya mungkin dari PT-PT itu ya, yang itu PT-PT yang memberangkatkan. Nah, memberangkatkan itu tidak terdaftar di PP3MI itu. Ya. Jadi kalau kerja ke Jerman itu saat ini gajinya 55 juta
kurang lebih per bulan. Itu untuk perawat, tapi ya untuk perawat. Lah perawat itu harus bisa bahasa Jerman. Nah sebetulnya kursus bahasa Jermannya, ada kursusnya juga enggak? ada kursusnya. Kursusnya sih tidak bayar Pak. Kalau sudah terdaftar di kami ya. Jadi PMI daftar dulu kami, nanti ada wawancara. Kalau lulus dia harus mengikuti pendidikan bahasa Jerman kurang lebih 9 sampai 12 bulan lah tahun. Kursusnya gratis, tapi untuk konsumsinya sendiri, tinggalnya sendiri di Jakarta. Itu pendapatan bersih, karena di Jerman itu untuk asuransi dan pajak itu 35%. Itu sih. Gajinya sekitar 40-an juta bersih. Per bulan. Per bulan, Pak. Kalau ke Jepang itu cukup bisa bahasa Jepang dasar ya, punya sertifikat N5 namanya. N5 itu kursus bahasa Jepang paling rendah. Ya. Daftar ke kami, kemudian ada tes wawancara. Jika lulus, nanti diwajibkan ikut kursus bahasa Jepang. Kursusnya gratis. Konsumsi penginapan juga sudah dibayari dari pemerintah Jepang. Setiap hari dapat uang saku itu $10 setiap hari. Kurang lebih 4 sampai 5 bulan itu baru berangkat ke Jepang. Bayar tiket sendiri. Tapi setelah sampai di Jepang, tiketnya akan diganti. Ini yang sangat menguntungkan lah bagi Jepang karena proses itu mungkin tidak sampai 3 jutaan lah. Itu sudah bisa sampai ke Jepang. Kalau saya tertarik bisa ke MPP nih. Boleh. Tapi punya sertifikat ini enggak perawat. Pendidikannya Tapi perawat, juga perawat. Perawat. oh Ya. perawat. Oke. Ya, bisa kerja di rumah sakit Jepang, bisa juga Di perumahan. merawat orang jumbo. Itu, merawat orang jumbo. Tapi fasilitasnya perempuan itu ya, Pak? laki-laki dan perempuan, Pak. Laki-laki boleh dan Pak perempuan. Jumbo. Boleh. Iya. Enggak. Ya. Kalau perempuan saya khawatir masalah. Laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang sama ya, laki-laki perempuan sama dikhawatir. Ya, kemudian untuk Jepang ada juga yang dilakukan oleh PT. Ya, PT mereka harus kursus bahasa Jepang dulu itu sampai N4. Jadi pembelajarannya sekitar 6 bulanan misalnya Jepang itu. Nanti setelah lulus bisa diberangkatkan oleh PT tersebut atau LPK ya. LPK yang punya standar organized namanya SO itu bisa berangkat sana. Ya, untuk memang ada biaya maksimal 35 juta. Itu. Gajinya kurang lebih 20 juta per bulan. Dan itu. Jadi 2 bulan tutup modal ya. sebetulnya nutup gitu. Enggak masalah 20 juta nanti kebutuhan hidup di sana habis berapa? Habis enggak itu? Kalau kebutuhan di Jepang itu untuk kebutuhan makan aja 2 juta cukup, Pak. Masa? Ya, dari teman-teman yang Walaupun ini ya, puasa sana ya. itu. Oh, Iya, Pak. Itu ini berasa hidup di Purwokerto ini. iya, betul. Tapi masak sendiri ya. Masak sendiri. Biasanya teman-teman PMI kita yang di Jepang itu dengan prinsip hidup hemat. Ya terus halal. Ya, yang penting halalan thayyiban. Makanan hemat. yang Ada caranya, Pak. Caranya kalau beli sayuran itu di sore hari. Mas diskon ya. Ya, sudah diskon, Pak. Itu sudah diskon. Iya, Karena kayak roti juga gitu sama kan. iya, nah itu dari teman-teman yang pengalaman yang sudah kerja sana itu cukup, Pak, caranya begitu. Jangan beli di pagi hari karena barang-barang masih fresh. Itu masih. Nah, semakin siang semakin diskon. Sore hari itu sudah diskon yang terakhir ya. Nah, itu. Tapi kita kan masih layak ya. Masih layak gitu. Itu misalnya. Tapi orang begitu. Jepangnya nggak ada yang pas di waktu menjelang itu ya tutup toko itu diskon itu ada nggak? Apa semua Indonesia aja konsumen? Kebanyakan Indonesia, Pak. Karena cari penghematan tadi. Waduh. Orang Jepangnya pagi. Nah, UMR ya di Jepang itu saat ini 15 juta per bulan. Tapi gaji para PMI itu ya antara 18 sampai 20 juta. Belum termasuk bonus.
Ya, kalau yang sudah mendapatkan bonus yang perawat itu bisa sampai 27 juta. Ya, di samping itu juga banyak sektor di Jepang itu, bahkan sektor pabrik, misalnya makanan, pembuat makanan hewan, kemudian jasa, pertanian juga ada gitu. Setiap tahun itu angkatan kerja Jepang itu dibutuhkan 390.000, tapi untuk 16 negara. Ya, biasanya dari Indonesia itu sebetulnya lowongannya mencapai 70-an ribu tenaga kerja yang akan diambil dari Indonesia. Nah, tapi saat ini ya belum penuh lah segitu, masih banyak. Gitu. Karena terkait dengan persyaratannya. Persyaratan bahasa itu, gitu. Saya pengen lanjut ke bea cukai ini, jadi seru banget ngobrol. Pak Jumino tertarik juga nih. Iya. Saya bertanya dengan ya bangsa kita yang ke sana harus aman kan gitu ya. Yeah. Karena memang kenyataannya kan kita lihat sendiri. Saya belum lama ini di sebelah saya kan kantor saya itu ada kampus UINS. Ya. Pas kapan itu kemarin itu wisuda Pak. Wisuda selama 2 hari Pak. Itu banyak sekali wisuda-wisudawan. Yeah. Kan dalam bayar mereka wisuda habis itu langsung kerja tuh. Apakah ini tersedia? Kan gitu. Yeah. Jadi mungkin ya salah satu loncatannya mungkin jadi migran itu. Okay. Nah mungkin Bapak ini yang sosialisasi. Ya. Ya banyak itu. Ya, memang kami melakukan kerjasama dengan Stikes dan juga dengan universitas-universitas, dalam hal ini khususnya universitas yang ada fakultas kesehatan, karena memang banyak digunakan atau banyak peminat dari negara-negara itu untuk perawat. Di Saudi Arabia misalnya itu juga banyak perawat yang dibutuhkan, dan persyaratannya tidak harus bahasa Arab tapi bahasa Inggris, itu yang dipersyaratkan. Kemudian ke Eropa, ke Belanda dan Jerman ini sudah mulai banyak juga permintaan perawat, ya, karena di negara-negara maju itu angkatan kerjanya mungkin tidak banyak lagi ke perawat, gitu. Sehingga akhirnya kan mengambil jadi tenaga kerja asing. Ya, dalam hal ini PMI dari Indonesia itu banyak diminati. Ya, ini satu kesempatan besar, tetapi untuk penempatan ke luar negeri kan harus punya syarat kompeten, sesuai dengan bidang apa yang akan dikerjakan di luar negeri. Yang pertama, kompetensi teknisnya. Yang kedua, kompetensi bahasanya. Nah, kalau kompetensi teknis, kompetensi bahasa sudah dikuasai, saya yakin tidak ada yang bermasalah di luar negeri. Kecuali masalah yang alami, ya misalnya sakit, itu ya biasa. Tapi masalah gaji tidak dibayar, masalah apalagi masalah kekerasan, itu karena dari awalnya sudah salah mendaftar. Ya, misalnya kerja ke Singapura, itu bahasa Inggris tidak ngerti, ya. Pekerjaan rumah tangga tidak pernah diajari, ya. Misalnya bagaimana nyetrika yang baik aja tidak tahu, ya. Bagaimana kemudian ditempatkan di majikan yang kemudian majikannya kebetulan majikan yang keras dan disiplin, ya, yang mengharapkan PMI-nya itu sudah secara otomatis bisa mengerjakan rumah tangga. Ternyata tidak, ngomong aja tidak bisa, diperintah salah melakukan perintahnya. Ya, ini yang cenderung menjadi PMI, cenderung mendapatkan kekerasan akhirnya begitu. Gitu. Ini terjadi tahun lalu, ya, kami memang menghadapi masalah itu, PMI yang mendapatkan kekerasan dari Singapura itu karena ya memang lulusan, mohon maaf, SD, bahasa Inggris belum pernah diajari sama sekali. Berangkatnya oleh perorangan, Pak, bukan PT, ini oleh perorangan. Nah itu, ya, sehingga sampai di sana sudah majikannya membayar, kan, bayar dengan
ya dengan agen-agen gelap ya, atau di Indonesia dengan calo-calo perorangan tadi, sehingga tidak puas dengan PMI-nya. Akhirnya tidak hanya tidak digaji, tetapi juga mendapatkan kekerasan. Nah, ini yang terjadi. Tapi mulai tahun 2010, PMI yang mendapatkan kekerasan tidak banyak. Yang saya tahu ya, yang lapor ke kami. Kami hanya yang mendapatkan kasus besar cuma 2, yaitu dari Grobogan waktu itu yang disiksa sampai buta permanen. Itu. Yang kedua dari Kendal juga ada, itu sampai ini tuli, Pak. Di mana itu? Tuli di Singapura. Singapura gitu. Tapi yang lain-lain ya ada yang di Malaysia misalnya tersesat sampai sekian tahun tidak pulang. Mungkin juga karena begini, awalnya bisa bekerja, tetapi karena dia banyak tidak tahu, mendapatkan mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi dari majikannya, akhirnya stres, Pak. Stres akhirnya mungkin dibuang itu masih lumayan, Pak ya, diterlantarkan gitu ya, sampai yang PMI Batang itu sampai 19 tahun hidup di hutan gitu ya, akhirnya bisa ketemu gitu. Jadi sebetulnya yang masalah serius seperti itu jumlahnya tidak banyak gitu. Terus beralih nih ke bea cukai ini, ke pemulangan ya. Ada nggak sih barang-barang yang nggak boleh sama sekali dibawa sama PMI ini? Ya, terus barang-barang yang dilarang ya misalnya narkoba, ya kan. Terus barang apa ya, mungkin barang-barang bekas itu. Barang bekas berarti seperti thrifting gitu? Tapi ya enggak, yang melebihi batas, mungkin yang sewajarnya itu barang punya dia, ya nggak apa-apa itu ya. Oke, terus ada lagi nggak, atau hanya itu aja berarti narkoba sama barang bekas ya? Ya. Barang bekas kok dibawa-bawa ke Indonesia gitu? Ya, jadi gini, memang itu ya kebanyakan yang dibawa oleh PMI informal ya, PMI yang rumah tangga dari Hong Kong, Singapura, Taiwan. Mungkin bagi majikannya ada 2. Bisa juga karena ini PMI-nya baik, oke lah ini barang sudah jarang dipakai, dibawa aja, gitu ya. Maksudnya bisa maksud baik, seperti itu, akhirnya dibawa. Bisa jadi atas biaya dari majikan, gitu ya. Nah, ada juga yang kita itu tidak sependapat. Membuang barang di Taiwan, Hong Kong itu kan lebih mahal, ya? daripada dibuang, daripada dikasihkan PMI. Masih karena itu daripada ini dibuang kami bayar, lebih baik saya kasihkan PMI untuk kenang-kenangan. Nah, tapi ini yang aneh kan, yang perlu kita jadikan kan dibawa pulang, Bang. Karena itu tahun lalu ya kami ke bea cukai yang di Semarang itu, karena ada memang dari Permendak waktu itu yang barang-barang PMI harus diteliti dan sebagainya. Lebih dari 11.000 kotak kami ya beberapa kami buka itu ya, memang tadi barang-barang bekas. Nah, dalam rangka melindungi UMKM itu supaya kan jangan bawa barang bekas. Tetapi barang bekas ini bagi PMI bisa jadi kenangan, ya bisa juga karena tadi kalau majikannya maksudnya untuk membuang tadi barang-barang yang di sana sudah tidak dipakai, misalnya ini yang perlu ada pembatasan tadi. Mbak Luki nih, gitu. Gimana caranya bedain barang sama barang baru? Jadi saya nyambung dari Bapak tadi ya, kalau PMI mungkin pulang membawa barang-barang bekas. Jadi pada prinsipnya kalau impor itu harus barang yang baru. Tetapi untuk PMI ini bisa membawa mungkin sudah habis kontrak nih, waktunya pulang, Pak. Nah, itu pakai mekanisme barang pindahan. Tapi ada syaratnya juga, minimal 1 tahun sudah berada di luar negeri. Dan juga ada surat keterangan pindah dari KBRI. Kemudian itu merupakan barang personal use, karena ditakutkan nanti barang-barang itu nanti dijual untuk komersil. Nah, itu tujuannya nanti beda dengan tujuan dari peraturan pemerintah ini.
Jadi yang pertama memang harus barang pribadi minimal 1 tahun si PMI itu sudah bekerja di luar negeri. Makanya pakai mekanisme barang pindahan dan semua itu gratis, tidak dibungut biaya tagihan biaya masuk maupun pajak dalam rangka impor lainnya. Oke, berarti bisa disisip-sisipkan juga nih, misalkan sisip-sisipin deh. Ya, balik lagi tadi kan personal use. Iya. Selama itu dipakai. Iya. Nggak masalah berarti ya. Sebenarnya kalau sepanjang benar-benar itu punya PMI itu nggak masalah. Yang terjadi itu karena ada kasus itu ada oknum ya, orang di sana memanfaatkan, misalnya kan Mbak yang pulang nanti dia nitip barang ini yang lain. Itu ada banyak juga, makanya kemarin tadi Pak sama Pak Atau itu ada sekian ribu kotak kan ya, dibandingkan dengan jumlah PMI-nya cuma berapa, kok barangnya sebanyak ini, ini punya siapa? Itu kasusnya gitu. Nah itu pasti dong ada berindak turun ya. Gitu. Nah kita sekian. Terkait ini barang-barang yang dititipkan, mungkin teman-teman PMI sekalian juga hati-hati dan waspada, lebih baik jangan mau untuk dititipkan barang, karena kita nggak tahu, mungkin kita udah kenal baik dengan orang yang menitipkan, jangan-jangan dititipi sabu, malah yang kena pidana yang membawa. Betul, jadi hati-hati. Ya, karena itu kami juga memberikan pembekalan pada para PMI yang akan berangkat ke luar negeri itu, diantaranya barang-barang bawaan. Jangan sampai kita mau dititipi seseorang, apalagi orang yang tidak kenal kita, dengan berbagai cara. Karena itu sebelumnya memang ada beberapa PMI yang dititipi seseorang, ternyata isinya sabu, walaupun ada yang ngasih tip, ada yang tidak sih. Yang ngasih tip, apalagi seolah-olah kan itu menjadi kurir kan gitu, kurir. Jadi banyak PMI, ada beberapa PMI yang sempat menjadi korban. Karena itu kami juga memberikan pembekalan itu bagaimana narkoba dan peredarannya. Jangan sampai para PMI secara tidak sadar, karena dia dimanfaatkan oleh oknum tertentu, ternyata membawa barang-barang terlarang. Itu. Oke, seru banget ya ngobrol ini, ternyata nggak terasa udah lama banget ini. Mungkin terakhir dari BP3MI ada yang ingin disampaikan ke Tribuners di rumah yang mungkin ingin jadi PMI? Ya, bagi Tribuners, terutama peminat kerja ke luar negeri, harus melalui mekanisme yang resmi. Jangan berpikir untuk bekerja dengan dengan cepat, dengan biaya murah, tetapi salah jalan. Itu akan merepotkan diri Anda sendiri. Karena itu, bagi minat ke luar negeri, silakan kita sudah memiliki keterampilan yang kita miliki sesuai dengan pekerjaan apa yang akan dikerjakan di luar negeri. Kemudian, pastikan bahasa harus dikuasai sesuai dengan bahasa negara tujuannya. Dengan punya kompetensi, kita bisa mendaftarkan diri baik lewat pemerintah maupun lewat PT, boleh juga lewat mandiri jika Anda mampu. Dalam arti mampu bekerja dengan kompetensi yang ada, maupun cara mendaftarnya jangan sampai kena tipu baik lewat Facebook maupun calo-calo yang ada. Karena itu pastikan bahwa lembaga yang akan menempatkan Anda ke luar negeri harus dari PT yang benar-benar memiliki izin dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan tahapan-tahapan yang harus Anda ikuti sampai akhirnya ke BP3MI untuk diverifikasi bagaimana visa kerjanya, bagaimana medikalnya, dan perjanjian kerjanya. Insya Allah dengan verifikasi yang sudah dilakukan oleh BP3MI maupun Mall Pelayanan Publik kalau di Banyumas, kemudian kami akan memberikan pembekalan kepada para calon PMI, dan terakhir kami akan memberikan elektronik kartu pekerja migran Indonesia. Setelah memperoleh kartu pekerja migran Indonesia, maka
Anda akan berangkat ke luar negeri dengan aman dan legal. Ini yang kita harapkan sehingga PMI melakukan loncatan-loncatan secara ekonomi dan juga punya pengetahuan kerja di luar negeri yang bisa kita serap ilmunya, kemudian kita manfaatkan, kita operasionalkan ketika sudah pulang dari luar negeri, sehingga kita dan keluarganya akan menjadi lebih sejahtera. Demikian. Oke, terima kasih dari Gaji kok. Apa mungkin untuk Iya. Tribuners? Untuk Tribuners, pesan saya jadilah pekerja migran yang legal. Untuk apa? Untuk mendapat fasilitas dari Bea Cukai, baik barang kirimannya maupun barang pindahannya. Sekian. Tambahan dari Tambahan? Ada, jadi untuk rekan PMI maupun Tribuners sekalian, untuk tugas dari Bea Cukai ini kan sebenarnya mengawasi dalam bentuk pemeriksaan, itu bukan untuk mempersulit barang yang masuk ke Indonesia ini, barang-barang dari rekan-rekan PMI sekalian, tetapi sebagai bentuk perlindungan dan pelayanan kepada Tribuners sekalian. Makanya sekali lagi juga harus mengikuti aturan yang berlaku, syarat-syarat juga harus dipenuhi, dan jangan lupa mungkin satu lagi yang hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan bea dan cukai, karena saat ini kan banyak sekali marak penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Jadi kalau misal ada sesuatu hal yang mungkin meragukan, ini kok meminta kiriman atau transfer uang yang mengatasnamakan bea cukai, itu bisa dikonfirmasi dulu Pak, melalui nggak ada, kita nggak ada misalnya dari Bea Cukai sendiri nggak ada yang minta uang, itu nggak ada. Kalau Pasti transfer ke rekening pribadi itu pasti penipuan, karena pembayaran di Bea Cukai selalu melalui billing. nomor billing, dan itu langsung masuk ke kas negara. Jadi salah satu ciri penipuan itu ya. Kalau ada seperti itu lapornya kemana? Bisa lapor ke kontak center Bravo Bea Cukai di 15225 atau melalui WhatsApp resmi dari kantor Bea Cukai terdekat. Di kantor Bea Cukai Purwokerto di 0811 2624 737, atau melalui medsos di Bea Cukai Purwokerto @beacukai_purwokerto. Langsung DM berarti bisa ya? Boleh. Bisa. Oke. Kalau dari BP3MI ada kanal aduan yang bisa dihubungi? Ya, ada kanal kami sebenarnya terutama yang mudah bisa melalui WA ke 081 395 300 200. 081 395 300 200. Oke, Gitu. terima kasih Pak Rido, Pak Yeah. Yudino, Mbak Luki, ini kita ngobrol sudah lama banget ya. Oke, ya Tribuners, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan BP3MI dan Bea Cukai bahwa di sini negara hadir untuk melindungi PMI atau pekerja migran Indonesia selama mengikuti prosedur yang berlaku. Bahkan bisa juga mendapatkan fasilitas fiskal dari Bea Cukai. Ya, terima kasih untuk Tribuners yang sudah menonton. Sampai jumpa.